Yang namanya bisnis kuliner itu banyak tantangannya, apalagi berkaitan dengan konsumen ya. Saya pernah, yang paling berkesan sampai sekarang itu, saya pernah dicaci maki sama konsumen lantaran dibilang baksonya nggak enak. Dicaci maki sama konsumen lantaran dibilang baksonya nggak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, kembali lagi di channel Ihya Rosadi di program Ngobrol. Sekarang hari ini sangat istimewa. Saya berkunjung ke sahabat saya, saudara saya, Dede Topik. Selamat datang di Bakso Ngeces. Dede Topik ini adalah owner dari Bakso Ngeces. Saya mengikuti betul dari pertama kali Kang Dede ini ngebabat alas di sini. Dari nol seperti apa ya, walaupun saya juga baru 4 kali sih kesini, cuman saya menyimak betul di Facebooknya, ketemu langsung dan sebagainya. Jadi hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Kang Dede Topik, aktivis muda, dia wirausahawan, owner Bakso Ngeces dan beberapa aktivitas lainnya, penggerak UMKM di Pandeglang juga. Ngomong-ngomong juga sebagai ketua apa? Ketua UMKM Pandaya. Ketua UKM Pandaya gitu ya. Sama apa lagi yang katanya Ada ICSB. CSB Itu ketuanya Ibu Airin, Wali Kota Tangsel di Banten. di Banten. Kang Dede ketuanya di. Saya ketua di Pandeglang. Nah itu kan, gimana nggak keren, coba masih muda, usahanya sudah luar biasa maju dan masih banyak juga aktivitas sosial kepemudaan di wirausaha. Nah Kang Dede, kalau bicara usaha kuliner Bakso Ngeces ini, boleh dong sedikit saja cerita tahun berapa sih ini berdiri dan hiruk pikuknya gitu ya, halang rintangnya apa sih yang membuat Dede terkesan nih Kang Dede sampai tahun 2020 ini? Ya, jadi awal mula memang setelah pulang dari Jepang ya, di kontrak selama 3 tahun di sana, tahun 2016 itu ditantang sama orang tua ceritanya. Orang tua bilang coba pengen lihat anaknya maju di kampung, bukan di kota. Alhasil ya saya harus cari alternatif usaha yang lain dengan modal sedikit, tapi saya bisa belajar dari situ. Maka saya putuskan dimulai dari hobi. Nah, salah satu hobi saya itu hunting kuliner bakso. Makan bakso. Jadi emang seneng makan bakso dulu waktu di kampus, waktu Alia. Itu kalau ada bakso yang lagi hits pasti hunting lah kuliner kayak gitu. Nah, mulai tahun 2017 bulan Maret itu kita mulai ngebabat alas di sini. Ini tadinya kebun. bulan Maret. Ya. Alas. Ini kebun kosong di sini tuh di tengah kampung Batu Bantar. Ini kebun ukuran 1400 meter. Kebun tidak terpakai, penuh ilalang dan pohon gede. Kita babat sekitar 800 meter dulu untuk bangunan utama sama toilet. Karena kan masih belajar juga. Saya juga belum pernah bikin bakso di awal-awal. Tapi di sini masih tersisa pohon-pohon besar, itu nggak ditebang sengaja ya? Sengaja, karena kita pengen view kafe alam khas Sunda. Karena kan memang bakso itu identik sama Jawa ya. Terus kalau nggak didorong, ya diruko, ya kaku lah. Seperti itu. Bakso dari 2017 bulan Maret tuh. Nah Kang Dede sampai 2020 ini, apa yang paling berkesan di Kang Dede rasakan gitu ya selama membangun Bakso Ngeces ini? Yang jelas mental ya, karena memang yang namanya bisnis kuliner itu banyak tantangannya, apalagi berkaitan dengan konsumen ya. Saya pernah, yang paling berkesan sampai sekarang itu, saya pernah dicaci maki sama konsumen lantaran dibilang baksonya nggak enak. Bayangin teman-teman semua, dicaci maki karena baksonya nggak enak. Sedangkan kan lidah seseorang itu beda-beda ya. Itu gimana bisa dicaci maki tuh Bang? Jadi dia bilang kan emang bakso awal kita itu kan khas Bogor ya, jadi nggak terlalu gurih. Sedangkan dia itu dari Serang, seneng yang namanya bakso gurih. Gurih banget. Itu sampai baksonya di depan saya ditumplekin. Masya Allah. Itu bener satu hari itu saya sakit hati, tutup nggak buka. Dari situ saya langsung ke Bandung. Dia orang mana? Serang. Orang Serang. Mohon maaf ya orang Serang ya, ada oknum
yang makan di bakso ngeces katanya sebagai konsumen. Memang sih konsumen katanya raja, tapi katanya saking apa ya nggak enak lah menurut dia, dan baksonya ditumplekin di depan ownernya begitu ya. Ya sisi positifnya ada juga sih, dia langsung ngomong ke ownernya, walaupun memang ya begitulah perasaannya gimana coba ya gitu. Udah kita sajikan yang terbaik, tapi malah dicaci maki itu bikin baper. Itu gara-garanya apa sih? Kuahnya doang apa memang ada pelayanannya yang Dia cuma komplain di kuah doang sih, nggak tahu juga, mungkin karena ada masalah keluarga mungkin ya, jadi imbasnya ke bakso gitu. tapi dia tiba-tiba ngumplekin gitu. Ya, saya dipanggil, pas saya tanya, Pak ada apa? Dia langsung marah, nyaci maki, dan terakhir dia numplekin bakso di depan saya. Itu yang bikin sampai sekarang tuh. Ngasih saran nggak dia? Apa cuman Enggak, caci maki doang? nyaci maki doang. Dan itu pulang aja. Itulah suka dukanya ya. Dukanya sih sepertinya ya. Jadi dicaci maki. Benar sih kata Kang Dede Lopik tadi. Mentalnya itu baru satu loh konsumen. Mungkin ada beberapa konsumen yang komplain apa segala macam, saya balik mobil gitu kan. Ada lagi kira-kira yang Ada satu lagi temen, jadi dia ceritanya kerja di KP3B honorer. Pakai seragam ke sini, bawa motor gede ya. Motor gede lah, cakep banget lah. Pakai seragam coklat, pakai sepatu mengkilap, bawa motor gede. Ciri khas. Ciri khas. Kayaknya sih bukan ciri khas PNS ya, masih honorer. Oknum lah ya kayak gitu ya. Stylishnya oke gitu. Iya. Saya tanya kerja di mana, dia bilang di KP3B di satu dinas. Terus dia ngeledek, kok lulusan S1 Untirta pulang dari Jepang malah jadi tukang bakso katanya. Tukang bakso kan nggak sekolah juga bisa. Iya benar. Emang apa enaknya jadi tukang bakso? Dia bilang kayak gitu. Saya tanya, bro, lu gajinya berapa? Dia sebutin nominal di bawah 1 juta. Saya bilang, wah di bawah 1 juta, karyawan saya gajinya 2 juta lu, kata saya gitu. Itu langsung dia diem, udah nggak bisa ngeledek saya lagi dah. Iya benar. Jadi dia ngebandingin style dia dengan gaji itu nggak imbang kadang-kadang. Iya, makanya teman-teman semua, anak muda nih khususnya, pertama jangan pernah memandang sebelah mata pedagang-pedagang kayak pedagang gorengan segala macam kayak gitu tuh. Wah itu justru besar itu penghasilannya. Tuh, semalam aja Dompetnya bisa juta. tebel. Gitu. Jangan tertipu dengan casing lah begitu ya. Nah tapi ada menarik tadi sebelum teruskan ya, hal menarik. Ngomong-ngomong, kenapa sih memang saya juga tadi tertarik. Kang Dede kan lulusan S1 gitu ya. Kemudian baru pulang dari Jepang. Tentu kan linknya banyak, kemudian juga ada kesempatan yang lebih hebat lah gitu ya. Kenapa lebih milih ke bisnis bakso sih selain tadi hobi ya dan sebagainya tadi tantangan? Karena saya lihat kalau bisnis ya, wirausaha terutama di kuliner itu nggak ngebosenin gitu ya. Saya 3 tahun tuh di mekanik itu ngebosenin ya. Tiap hari bermain dengan target jumlah gitu ya, dengan pekerjaan yang monoton. Tapi di kuliner ini kita nggak cuma sekedar menyiapkan makanan, ini ada seninya, ada entertainnya, pokoknya semua bidang pekerjaan tuh ada di bisnis kuliner gitu. Jadi nggak cuma jago masak terus dia bisa sukses di dunia kuliner, nggak bisa. Dia harus bisa melayani konsumen gitu, entertainnya diolah di situ. Dia harus pintar keuangan juga gitu. Jadi nggak jenuh lah setiap harinya. Tuh teman-teman semua. Jadi kata Kang Dede itu berwirausaha itu apa ya, terpanggil jiwa tantangannya terus selalu ada begitu ya, dan itu tidak menjenuhkan gitu, karena pengusaha itu tidak jelas penghasilannya, benar nggak sih? Kalau rajin ya gede, kalau yang malas-malasan ya Kadang hari ini lumayan, besoknya besar, besoknya lagi besar banget, besoknya lagi bisa jadi down gitu. Nah itulah antara istilahnya ada Kang Dede ya, berpenghasilan tetap sama tetap berpenghasilan gitu. Kalau berpenghasilan tetap tuh kayak temannya Dede yang tadi, Ya, Kang Dede ya, yang pakai jeans coklat tadi. Kalau Kang Dede tetap berpenghasilan gitu, bisa jadi sekarang 1.000, besok 2.000, besok 500 dan sebagainya, kan begitu ya. Nah terkait yang hal berkesan tadi, ada lagi nggak kira-kira? Tadi kan pertama dicaci maki, kedua dicibir atau direndahkan lah begitu ya. Ada lagi yang paling berkesan? Saya berkesan itu karena otodidak ya. Saya 2 hari itu observasi di Bandung ya, cari inspirasi terkait dengan bakso. Itu 2 hari itu dari mulai sarapan, makan siang, makan sore, makan malam, semua bakso terkenal di Bandung saya obok-obok. Pulang saya masuk rumah sakit.
karena kolesterol saya hampir 300 lebih. Masya Allah. Itu nggak bisa gerak. Kata dokternya, untung kamu nggak lewat. Yang suka kuliner harus Hati-hati. sadar diri juga gitu ya. Awas kolesterol. Ya, dicek kolesterolnya, gulanya dan segala macam lah yang suka kuliner. Saya juga termasuk orang yang suka kuliner begitu ya. Walaupun saya badannya kurus, saya suka makan. Alhamdulillah lah gitu ya. Iya ya, Kang Dede, kalau bicara ini kan usahanya terbilang dari nol lah begitu sampai sekarang nih. Ngomong-ngomong modal nih kan biasanya anak muda nih mau memulai bisnis mikir-mikir modal tuh kan. Ya pasti. Aduh gimana nih modalnya pas-pasan, aduh gimana nih modalnya nggak ada modal tapi bingung mau usaha apa. Nah Kang Dede sendiri apa sih yang menguatkan bisnis kuliner sampai bisa jadi seperti ini? Apakah modalnya yang besar gitu ya, apa modal yang pas-pasan atau apa gitu? Coba tuh ceritain sih ke teman-teman anak muda nih yang pengen jadi pengusaha. Ya, jadi buat teman-teman yang mau berwirausaha, sebenarnya kendala modal, tempat, gitu ya, keahlian itu cuma kamuflase ya, cuma alasan. Intinya memang malas, ya, kedul ya, malas gitu. Jadi bukan itu sebenarnya. Kalau mau bisnis ya dia bisa join, bisa jadi reseller ya. Misalnya mau jualin produknya temennya, itu kan tanpa modal, tanpa resiko. Yang penting kan mau ngejualin lah. Mau ngejualin itu di awal-awal. Jadi nggak mesti harus punya uang berapa juta dulu, harus punya tempat yang wah dulu, enggak. Mulai dari yang terkecil dan nekat. Orang nggak bisa berenang kalau nggak mau nyelupin kakinya di air. Itu. Ya jadi awal saya buka ya memang saya punya tabungan dulu waktu di Jepang berapa juta gitu. Tapi alhamdulillah di bulan ke-5, bulan ke-7 itu kembalinya 3 kali lipat omsetnya gitu ya untuk itu ya dari profitnya ya. Profitnya. Memang kalau saya karena ngebabat lahan modalnya lumayan lah sekitar 30-40an juta di awal. Kang nih biasanya ada pengusaha-pengusaha yang baru mulai nih ya, anak-anak muda yang baru mulai bisnis, tiba-tiba baru mulai bisnis omsetnya tuh nggak sesuai harapan gitu, dikit. Nah, Kang Dede nih pertama kali mulai bisnis ini atau sampai saat inilah pernah nggak sih ngalamin omset yang paling minim itu berapa? Pernah. Atau cuma sehari cuma 1 mangkok yang keluar gitu? Kalau itu nggak sedrastis itu ya. Cuma memang kalau berbicara omset tergantung kita sih. Awal-awal ketika awal buka saya nggak pakai promosi jualan dengan rugi di awal ya. Saya pakai bisnis pertemanan, jadi teman-teman alumni junior itu diundang ke kita, terus kita minta bantuan mereka untuk mempromosikan ke teman-temannya baik itu medsos ataupun lain sebagainya. Itu di awal. Itu lebih efektif itu. Lebih efektif dan nggak harus rugi gitu ya. Kalau orang kan gratis 1000 mangkok, gratis berapa gitu ya. Itu kan rugi di awal ya. Sedangkan prinsip bisnis kan jangan sampai rugi, itu prinsip utamanya. Maka gunakan semua potensi yang kita miliki untuk mengenalkan usaha kita di tengah masyarakat. Di Bakso Ngeces juga sama. Terakhir kan kemarin waktu Covid ya, itu kita dengan jumlah karyawan 6 orang, kita cuma dapat sehari sekitar 200.000. Itu turun 80%. Dan itu paling tragis selama 3 tahun Bakso Ngeces berjalan. Sampai kita harus jualan sembako untuk gaji karyawan. Saya pernah ngikutin tuh, jadi nganterin apa tuh? Gula, beras. Kok sini dari topik nggak ngurusin bakso apa sih bilang gitu kan. Tapi memang kondisinya begitu, harus fight, melawan kalah kan begitu ya, atau menolak kalah lah begitu. Menolak kalah, anak muda jangan baperan, jangan dikit-dikit nyerah. Iya benar. Nah bicara tadi cara promosi kan ya, coba sisipkan juga nih buat anak-anak muda. Ada kan sekarang nih masanya masa pandemi nih kan. Bingung nih mau dia udah punya usaha tapi mau meningkatkan omsetnya, bingung nih cara promosi yang paling efektif begitu ya. Bisa berbagi nggak di Bakso Ngeces sih tadi selain tadi pertama awal mula itu pertemanan untuk direkomendasikan di medsos segala macamnya. Ada hal lain nggak ya untuk promo-promo itu? Jadi memang kalau yang namanya pengusaha ya, yang paling pertama harus dia ketahui adalah segmentasi pasarnya sih. Segmennya tentuin dulu, jangan dulu bikin produk tapi nggak tahu siapa yang mau beli. Itu kesalahan hampir sebagian besar pelaku UMKM. Dia bikin inovasi produk yang aneh-aneh tapi lupa, dia nggak tahu nanti siapa yang mau beli, siapa yang suka dengan produk dia, cocok nggak gitu. Tapi kalau kita udah tahu, kita udah petakan segmentasinya, tinggal nanti kita lihat
di masing-masing segmentasi market itu cocoknya melalui jalur apa. Iya. Kalau anak muda misalnya bisa kan lewat media sosial, Facebook, Instagram, TikTok gitu ya. Bener. Kalau misalnya orang tua atau ibu-ibu mungkin lebih banyak kita ikut dengan komunitas, organisasi gitu ya. Jadi nggak bisa orang dagang cuma buka toko terus nungguin atau cari kutu zaman dulu gitu ya. Diem aja Udah dulu. nggak bisa. Sekarang kita harus proaktif mengenalkan usaha kita ke halayak umum. Memang sih ada satu keyakinan di masyarakat itu, udah yang penting buka aja usaha mah nanti juga ada yang beli. Emang betul, tapi kan kita mau sedapatnya seperti apa gitu, banyak apa enggak dapatnya gitu. Seperti halnya gini, kalau kita pengen nadahin hujan nih, kita mau pakai gayung, pakai ember, pakai baskom atau pakai bak gede gitu kan. Nah itu juga yang dilakukan Bakso Ngeces ya. Ya. Cara-cara itu dilakukan untuk ingin seberapa banyak kita dapatkan begitu. Jadi cari cara lain untuk terus berpromosi begitu kan ya. 3 2 1. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum.